Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian masih tetap diberi kesehatan dan kekuatan. Kembali lagi ke materi kemarin ya. Ini sudah ada materinya ini ya. Materi yang kemarin kita praktekkan ini. Bagi yang tidak bisa menggunakan laptop, ini kalian bisa catat aja, kemudian difoto atau disimpan di HP ya. Kemudian untuk melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Oke. Nah, minggu lalu materinya kan sudah ini ya. Kita bikin daftar isi ini. Mulai dari leadernya ya, leadernya sampai halaman sudah kita buat seperti ini ya. Sedikit review dari kemarin ya, minggu kemarin ya, review. Jadi materinya ini kita ketik dulu, kemudian kita blok ya, di blok. Ingat kalau ngetik teksnya aja yang sebelah sini ya, yang halaman nggak usah, titik-titik atau garis juga tidak usah, teks saja diketik, kemudian di blok. Kemudian kita ke menu paragraf bagi yang menggunakan Office mulai dari 2007, 2010, 2013 sama. Kalau yang 2016 nanti sedikit berbeda, tidak akan ketemu sama paragraf di sini, nanti ketemunya di menu page layout, nanti di situ ada paragraf. Kemudian kita ke home, ke paragraf, di dalamnya nanti ada indent and spacing ini, kemudian pilih tabs, kemudian tab stop posisi sesuai dengan garis terakhir di sini ya. Rulernya kalau di tempat saya aktifnya modelnya inci dari 1 sampai 7 di sini, karena saya pakainya 6. Kenapa? Karena nanti di dalam istilahnya apa ya, dokumen kita yang kita buat, batas tepinya itu saya setting ke 6,5 ini. Maka yang mendekati 6,5 adalah posisi di 6, maka di sini tab stopnya saya taruh di 6. Tapi kalau kalian menghendaki tab stopnya agak menjorok sini sedikit ya, berarti nanti kalian bisa setting angkanya 6,75 atau 68 lah. Tapi kalau kalian agak kesini sedikit juga tidak apa-apa. Di beberapa tempat teman kalian ada yang memakai tab stopnya, ada yang 3, ada 4, tidak apa-apa, tidak harus sama seperti punya saya. Kemudian alignmentnya left itu cirinya seperti ini, jadi rata kiri. Kelemahannya memang satuan tidak bareng sama satuan, seharusnya kalau satuan itu ikut satuan, jadi yang di sini, yang di belakang ini satuan. Nah, puluhan ya puluhan, ratusan, ribuan. Jadi kalau yang alignmentnya left ini alignmentnya satuannya tidak sama seperti posisi satuan. Jadi satuan ikut di puluhan, ikut di ratusan, ikut di ribuan seperti ini. Kelemahannya di situ. Kalau alignmentnya center berarti nanti modelnya kayak piramida itu, jadi di tengah ya, di tengah. Jadi angka 1 nanti di tengah sini, 10-nya di sini, nanti enggak rapi ininya ya. Garis titik-titiknya atau garisnya tidak rapi. Kemudian yang right juga sama, nanti mirip seperti piramida, titik-titiknya juga enggak akan rapi. Yang paling rapi yang left. Kemudian leader karena ini saya pakai contohnya yang garis, maka leadernya saya pakai yang 4. Tapi kalau kalian pakai yang 2 berarti titik-titik seperti yang daftar isi yang sering kita lihat itu. Kemudian kalau yang ini minus yang 3 ini. Jangan lupa di set, diklik set, kemudian di OK ya. Itu caranya. Nanti untuk memunculkan satu contoh ini ya, satu contoh ini yang judul ini saya hilangkan dulu ya, biar muncul nanti seperti apa ya, seperti ini. Digunakan tab di keyboard ya, tombol tab di keyboard itu tombolnya di atas caps lock itu ya, ditekan aja sekali itu udah jadi. Tinggal masukkan halamannya misal 1, udah seperti ini. Ini contohnya untuk yang minggu lalu. Setelah kita selesai memberikan halaman, kan daftar isi masih ada yang kurang di sini. Satu contoh di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya belum ada ini, maka kita kasihkan isinya kontennya itu ya. Satu contoh kita mulai dari bab 1 ini ya, kita kasih konten yaitu nomor. Kita blok ini mulai dari daftar isi yang bab 1 sampai kesimpulan dan saran. Kita blok, kemudian kita pilih dari menu home. Di sini ada numbering, ada bullet, ada numbering, ada multi level list ya. Saya menggunakannya multi level list di sini ya. Yang saya pilih yang di sini ya, multi level list yang saya pilih yang di sini. Yang 1, 1.1, 1.1.1.
belum muncul Pak. Ya belum muncul karena nanti munculnya cuma seperti ini. Biar jadi sub dari bab 1, maka ini mulai latar belakang sampai istilah ini ya saya blok. Biar jadi sub bab 1, ini saya blok. Saya gunakan indentansi di sini ya, namanya increase indent dan decrease indent. Yang mana? Yang increase indent yang di sini. Ya. Saya klik sekali, klik. Nah, maka dia akan berubah jadi sub dari bab 1. Kemudian kalau misalnya di sini satu contoh yang latar belakang ada batas-batasan masalah, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini nanti akan saya buat ke dalam subnya dari batasan masalah. Caranya juga sama, tinggal di blok aja ini atau taruh kursornya di sini di depannya rumus ini. Kemudian gunakan increase indent, namanya increase indent untuk menaikkan satu level. Nah, ini level 1, ini level 2 udah jadi, level 3. Jadi level 3 secara otomatis 1.1, 1.2, 1.2.1. Ini level 3. Ya. Jadi tidak ada istilah mengetik langsung nomornya manual, tidak ada. Ini pakai otomatis. Sampai di sini paham ya. Kemudian yang di bawah yang bab 2 juga sama, kita blok, kita gunakan increase indent. Satu contoh misalnya kepunjulan ya, kelebihan ya, satu contoh kelebihan seperti ini. Wah, seharusnya jadi level 2, jadi 2.1, 2.2, 2.3 kayak gitu. Tapi ini kelebihan sampai menjorok jauh ini. Mengembalikan gimana? Gunakan namanya decrease indent. Ya, ini decrease indent, diklik sekali aja. Nah, yang bab 3 juga sama. Kita gunakan increase indent modelnya. Kemudian bab 5 bab 4 sama. Sampai sini level 1 sudah, level 2 sudah, level 3 sudah. Ini namanya level 3 ya. Ada beberapa permasalahan lagi, satu contoh. Nanti kalau kalian bikin daftar isi kalau menggunakan model tab seperti ini, biasanya nanti akan muncul sebuah permasalahan. Satu contoh ini permasalahannya nanti seperti ini. Ini saya naikkan dulu ke level 3, level 4. Nah, biasanya akan muncul titik-titiknya dulu atau garisnya dulu, kemudian baru teksnya, error seperti ini. Nanti kalau muncul error seperti ini, kalian tidak usah risau, tidak usah bermasalah. Di atas ini ada 2 poin indentasi ya. Di sini ada first line indent, kemudian di sini ada second line atau hangingnya. Hanging itu biasanya di bawahnya enter bahasanya ya. Ini tinggal diklik aja yang segitiga yang di bawah ini. Jangan yang kotaknya, tapi yang segitiga di sini diklik aja sekali. Jangan dilepaskan kliknya, ditahan, digeser sampai menjauhi titik atau menjauhi angka dari 1, 2, 3 ini ya. Nah, menjauhi ini. Sampai di mana? Sampai di sini. Dirapikan aja di situ, udah jadi. Bingung? Saya ulangi. Ya. Satu contoh misalnya nanti kita bikin muncul error ya. Nah, errornya seperti ini. Di atas ini yang hangingnya ini yang segitiga di atas ini, kursornya kan posisi aktif yang di error, posisi kursor ini aktif yang posisi baris yang error. Yang hanging yang segitiga yang di bawah diklik, ditahan, digeser menjauhi angka, diklik, ditahan, menjauhi angka ya, seperti ini. Ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, biasanya nanti kita tidak menginginkan angka 3 ini. Satu contoh misalnya angkanya nanti berubah jadi angka 5 atau angka 6. Kemudian di sini angka 1, 2, 3 yang 3.1, 3.2 ini tidak kita hendaki. Kita menginginkan 3.a atau 6.a atau 5.a misalnya seperti itu. Caranya seperti apa? Satu contoh seperti ini. Ini saya enter dulu karena saya mau bikin format yang berbeda ya. Angka 3 ini diklik, kemudian klik kanan. Di sini ada restart, di restart dulu, restart add 1 ya. Kita bikin format yang berbeda dengan yang atas. Kemudian yang kedua ini posisi di blok ya, posisi di blok. Kemudian multi level listnya diklik ya, yang ini diklik. Kemudian pilih yang define new multi list ya, define new multi level list, diklik ya. Setelah ini akan muncul kotak dialog seperti ini.
Kalau kotak dialog kalian modelnya berbeda seperti ini, jangan takut. Di sini ada more, diklik ya. Kita mau merubah dari apa? Dari level 1. Level 1-nya ini nanti bukan angka 1 tapi angka 5 misalnya. Bukan diklik angka 5-nya, tidak, tapi diklik tetap di level 1. Ini level 1. Di sini ada start at. Start at-nya dinaikkan ke dalam angka 5. Ya. Formatnya tetap 1 2 3 sama. Kemudian level 2 titik setelah angka 1 titik. Nah, titiknya itu titik apa? Misalnya kita mau rubah ke dalam bentuk ABC. ABC. Ya, ABC, tapi saya tidak menginginkan ABC, mulainya dari C. Ya. Jadi nanti 5 titik C. Ya, kemudian saya oke. Secara otomatis dia akan berubah. Nah, kalau misalnya nanti kalian mau mengcopy format dari angka tipe model seperti ini, satu contoh. Di sini 2.1.1 kan dia level 4. Di sini mau saya bikin juga ke level 4 ya. Saya mau copy format dari ini, dari yang hipotesis saya copy formatnya. Tinggal kalian klik aja angka ini ya. Angka ini ya, angkanya diklik aja. Boleh yang atas, boleh yang di bawah, sama aja. Diklik aja angkanya. Kemudian di sini ada format painter, diklik dari home itu ada format painter, diklik yang gambarnya sapu itu ya. Kemudian ditaruh di mana? Oh, misalnya satu contoh saya taruh di dampak globalisasi. Klik. Maka dia akan mengikuti formatnya di sini. Lah, Pak, di sini kan tadi formatnya 5F. Nah, ini satu contoh kalau mau mengcopy format dari yang sini. Terkadang kan kalau misalnya ada beberapa konten di dalamnya kan kita mau mengcopy format yang sudah ada, yang di atas yang udah rapi misalnya. Nah, kita mau bikin kopiannya ya. Tapi kalau misalnya kita mau melanjutkan yang di sini, sama caranya kayak yang tadi. Nah, sama di mana? Sama pakainya ini ya. Increase indent, kemudian di sini satu lagi increase indent. Nah, kalau muncul seperti ini tinggal dinaikkan lagi tadi apa? Hangingnya. Udah. Sampai di sini materi daftar isi ya. Jadi kalau nanti ada permasalahan bikin daftar isi, ada permasalahan kayak tadi ya, kalian bisa buka videonya ini lagi ya. Nanti kalau format daftar isinya berubah, angkanya tidak seperti yang normal, yang biasanya, yang umum, caranya di sini sudah saya kasihkan semua. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa tugas kalian ya, jangan lupa kalian buka channel saya, kemudian subscribe. Foto dari subscribe-nya itu yang sudah kalian, channelnya yang sudah kalian subscribe itu kirim ke kolom tugasnya cukup itu aja ya. Jangan lupa LKS-nya dibaca, karena nanti sewaktu-waktu akan saya tagih ya, hasil dari bacaan kalian, entah itu nanti dalam bentuk ringkasan atau dalam bentuk hafalan. Yang jelas kalian baca itu LKS-nya itu gitu ya. Untuk pertemuan hari ini terima kasih. Sampai di sini saya hanya bisa mendoakan buat kalian, semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, diberi rezeki lancar. Terus ya, semoga aja percobaan ini segera berlalu, kita bisa bertatap muka, bisa ketemu ya, bisa kumpul-kumpul lagi di sekolahan, bisa bersatu lagi di SMA 7 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.